Tugas 6 kegiatan praktikum IPA di SD mengenai sifat cahaya dengan judul percobaan pemantulan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Resi dengan nomor induk mahasiswa 859427153, program studi pendidikan sekolah dasar. Pada video ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA mengenai sifat cahaya dengan judul percobaan pemantulan cahaya. Tujuan melakukan praktikum yaitu mengamati pemantulan cahaya pada berbagai jenis cermin, mengetahui sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Alat dan bahan yang saya perlukan dalam melakukan praktikum ini yaitu cermin datar, lampu senter, layar celah. Di sini saya menggunakan sisir plastik, busur derajat, penggaris, korek api, penjepit kertas, lilin, cermin cekung, dan cermin cembung. Percobaan yang pertama yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu menyusun alat dan bahan. Selanjutnya saya akan melakukan pemantulan tanpa menggunakan cermin datar. Di sini terlihat jelas tidak ada pemantulan jika hanya menggunakan layar putih. Langkah kedua yang saya akan lakukan yaitu melakukan pemantulan dengan menggunakan cermin datar. Terlihat di sini adanya pemantulan yang terlihat di layar cermin, di mana jarak cahaya ke celah cahaya 10 cm dan jarak layar celah ke cermin datar 15 cm. Langkah selanjutnya yang saya akan lakukan yaitu mengukur besar sudut datang dan besar sudut pantul dengan menggunakan busur derajat. Jika I sudut datang 30 derajat, maka R sudut pantul 30 derajat. Jika I sudut datang 50 derajat, maka R sudut pantul 50 derajat. Jika I sudut datang 70 derajat, maka R sudut pantul 70 derajat. Jika I sudut datang 90 derajat, maka R sudut pantul 90 derajat. Langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu meletakkan benda di depan cermin datar. Di sini saya menggunakan lilin sebagai bendanya. Jika lilin didekatkan ke cermin, bayangan ikut mendekat. Jika lilin dijauhkan, bayangan ikut menjauh. Jika lilin digeser, bayangan juga ikut bergeser. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar dengan jarak benda ke cermin 15 cm adalah tegak, maya. Jarak bayangan sama dengan jarak benda terhadap cermin. Berikut ini contoh gambaran jalannya bekas sinar pada cermin datar. Yang kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu menyusun alat dan bahan. Selanjutnya saya nyalakan lilin dan akan melakukan percobaan tanpa menggunakan cermin cembung. Terlihat jelas pada layar putih tidak ada pantulan atau bayangan. Selanjutnya di sini saya melakukan percobaan dengan menggunakan cermin cembung. Terlihat di sini pantulan cahaya di layar tidak terlalu jelas karena salah satu sifat lensa cembung yaitu untuk menyebarkan cahaya. Ketika saya dekatkan dengan benda, maka bayangan akan membesar. Semakin saya jauhkan dari benda, maka pantulan cahaya juga akan mengecil. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yaitu maya, tegak, dan lebih kecil dari benda. Yang ketiga, pemantulan cahaya cermin cekung. Langkah pertama yang saya akan lakukan yaitu menyusun alat dan bahan. Selanjutnya saya akan menyalakan lilin dan akan melakukan percobaan tanpa adanya cermin cekung. Terlihat jelas di sini tidak ada pantulan cahaya. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan
cermin cekung. Terlihat sangat jelas di sini pantulan cahayanya. Langkah selanjutnya, saya akan mengukur jarak benda terbentuknya bayangan yang jelas. Pertama, saya akan menggeser lilin pada titik 13 cm. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung pada jarak benda 13 cm dan jarak bayangan 24 cm yaitu dapat diperbesar, diperkecil, tegak, dan terbalik. Yang kedua, saya akan menggeser lilin pada titik 15 cm. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung pada titik benda 15 cm dan jarak bayangan 19 cm yaitu dapat diperbesar, diperkecil, tegak, dan terbalik. Yang ketiga, saya akan menggeser lilin pada titik 17 cm. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung pada jarak benda 17 cm dan jarak bayangan 9 cm adalah dapat diperbesar, diperkecil, tegak, dan terbalik. Dari hasil pengamatan tersebut dapat saya simpulkan bahwa pemantulan cahaya pada cermin mengikuti hukum pemantulan, yaitu besar sudut datang sama besar dengan sudut pantul. Cermin datar menghasilkan bayangan yang bersifat tegak, maya, dan sama besar bendanya. Pada cermin cembung, bayangan yang dibentuk bersifat maya, tegak, dan lebih kecil dari benda. Sedangkan cermin cekung dapat menghasilkan bayangan diperbesar, diperkecil, tegak, dan terbalik.